seorang pendidik untuk mengenal metode dalam pembelajaran, supaya siswa merasa semakin bersemangat saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Selain itu, pemilihan metode yang tepat membuat siswa tidak cepat merasa bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Macam-macam metode pembelajaran. Bagi seorang guru yang ingin mengenal metode pembelajaran secara lebih jelas, memang tidak hanya macam-macam metode pembelajaran. Bagi seorang guru yang ingin mengenal metode pembelajaran secara lebih jelas, memang tidak hanya memahami apa saja macam-macam metode dalam pembelajaran. Yang wajib dipahami oleh guru adalah yaitu pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa, namun seorang guru harus bisa menggunakan metode ceramah secara menarik agar siswa tidak cepat merasa bosan. Yang kedua, metode diskusi. Sesuai dengan namanya, metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Biasanya dilakukan dengan melibatkan kelompok. 3. Metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktik di laboratorium agar siswa bisa melihat langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan atau sains. Baiklah, di sini ada fungsi metode pembelajaran. Perlu Anda ketahui bahwa metode pembelajaran mempunyai beberapa fungsi tertentu berdasarkan pendapat Saiful Bahri dan Aswan Zaid. Diketahui beberapa fungsi metode dalam pembelajaran antara lain yang pertama, alat motivasi ekstrinsik. Sebuah metode pembelajaran yang berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Dengan demikian, siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik, di mana motivasi tersebut akan mendorong siswa agar semakin bersemangat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua, strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru maka menjadi setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik, sehingga setiap guru perlu mengetahui metode dalam belajar mengajar yang paling sesuai diterapkan di dalam kelas tersebut berdasarkan karakteristik siswa. Dan yang ketiga, alat mencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswa bisa mencapai tujuan belajar. Sebab penyampaian materi yang tidak memperhatikan metode dalam pembelajaran maka dapat mengurangi nilai kegiatan belajar mengajar tersebut. Selain itu, guru juga menjadi kesulitan saat menyampaikan materi dan siswa kurang termotivasi saat belajar. Dan yang selanjutnya, tujuan metode pembelajaran. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyesuaikan masalah lebih jelasnya. Kesimpulan metode pembelajaran. Berbagai macam metode pembelajaran hadir di dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Selain itu, melalui metode tersebut, siswa lebih senang dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Namun agar berbagai manfaat metode pembelajaran bisa tercapai dengan baik, maka seorang guru harus memahami terlebih dahulu karakteristik siswanya. Dengan demikian, metode dalam pembelajaran yang digunakan akan tepat sasaran dan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, metode tersebut juga menjadikan siswa terlatih dalam menyesuaikan masalah.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam hal ini, strategi pembelajaran menjadi kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa. Strategi pembelajaran itu juga diartikan sebagai suatu set materi dan prosedur pembelajaran untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Dalam implementasinya, strategi pembelajaran terdiri dari berbagai macam teknik dan metode belajar, contohnya membaca, mengingat, mengulang, dan menerapkan informasi. Maksud dari strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dicapai secara efektif dan efisien. Lanjut, di sini ada macam-macam strategi pembelajaran, yaitu ada strategi pembelajaran inquiry. Jenis strategi pembelajaran inquiry dilakukan dengan cara memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam strategi ini, siswa diajak untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang diajarkan melalui pengamatan, tanya jawab, dan percobaan. Tujuan dari strategi pembelajaran inquiry adalah untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang baik. Dan yang kedua ada strategi SPBM. Dilansir dari Bakri Umar. Dan yang kedua di sini ada strategi SPBM. Strategi pembelajaran SPBM adalah jenis strategi pembelajaran dengan menggabungkan kegiatan pembelajaran yang memfokuskan proses pemecahan dalam ilmiah. Dan yang ketiga ada strategi kooperasi metode atau DDS. Metode pembelajaran DDS adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan atau paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.